Assalamualaikum. Kemajuan teknologi internet yang membuat informasi begitu terbuka bagi semua orang menjadi berkat yang luar biasa bagi Muslim. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka punya kesempatan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan Islam yang selama 14 abad menipu semua Muslim. Sampai dengan beberapa tahun yang lalu, para ulama selalu menyuarakan mitos yang seragam. Quran adalah kitab suci yang paling terjaga keutuhannya hingga setiap hurufnya sejak Khalifah Utsman. Berikut contoh pengakuan Dr. Yasir Qadhi dan Dr. Syabir Ali mengenai kemurnian Quran. Muslims are always happy and proud of the fact that their book is the only preserved book of the scriptures of God. That this book, the Quran, is not like the Old Testament or the New Testament. It is not like the Gitas of the Hindus or the Puranas of the other religions. This is a book that we know for a fact that has been preserved for the last 14 centuries, ever since its revelation. So the Caliph Uthman standardized the copies of the Quran, and therefore from his time up until our time there has never been two copies of the Quran that are different even in one letter or one word. The Quran is the most protected of all scriptures, and in fact we as Muslims believe that God in his divine wisdom and plan has protected the Quran from any type of alteration, from any type of deviation, from any type of miswriting, because the Quran tells us that God has revealed this Quran and He is going to protect it. Even the academic scholars will maintain that the Quran has been preserved in a very accurate and close manner, and more so than other scriptures and documents that we know from the ancient world. Tapi keajaiban internet buatan manusia ternyata mengalahkan keajaiban Quran yang diturunkan Allah. Sejak Dr. J. Smith dan Hatun Tas memamerkan 26 versi Quran yang berbeda di Speaker's Corner London, mitos kemurnian Quran tidak bisa dipertahankan lagi. Beberapa ulama terpaksa mengubah pandangannya dan mulai mengakui ada beberapa versi Quran yang berbeda. Ini pukulan yang sangat telak bagi mitos keutuhan Quran yang terpaksa harus mereka akui tidak benar, karena bukti-bukti yang ada tidak mungkin ditutupi lagi di era keterbukaan informasi ini. Berikut pengakuan dari Dr. Yasir Qadhi dan Dr. Syabir Ali yang sebelumnya mengatakan Quran terjaga sempurna. Some of our brothers who live in Algeria or Morocco or other North African countries, they recite the Quran in a slightly different way. Not just a voice or not just a speaking style, but also changes in letters and words. And today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. In North Africa, there is a slightly different text that is based on a slightly different reading, mostly corresponding to what we read in the rest of the world, but with some slight variations that do not affect anything that Muslims believe and do not have any major impact on any Muslim practices. And then too, in some parts of Africa, there is another reading of the Quran and a matching manuscript that is prevalent. And here too, we find some slight variations that do not affect Muslim beliefs and do not affect Muslim practices in any significant degree. Ada pertanyaan menarik. Apakah perubahan sikap itu terjadi karena mereka baru mengetahui fakta tersebut setelah Dr. J. Smith dan Hatun Tas membuktikan keberadaan 26 versi Quran yang berbeda? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Banyak ulama dan akademisi Muslim yang sudah tahu adanya perbedaan versi itu sejak lama, tapi mereka sengaja menutupi fakta tersebut dari umat. Salah satu contohnya adalah Dr. Syazad Salim yang dengan jujur mengungkapkan adanya perbedaan versi Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, from today I begin this lecture series on the collection and transmission history of the Quran. It is primarily based on a 15-year-long research, part of which also formed my doctoral thesis.
The first question which arose in my mind when I began studying and teaching the subject was that currently there are 5 different versions of the Quran found in the Muslim Ummah. Now this might be a startling revelation for most of you, but then for academic circles this is nothing new. So we have 5 different versions of the Quran circulating in the Muslim Ummah. So when I say there are 5 versions, it means that there are 5 different versions which have different words at times. There are verbs which are different. There are nouns which are different. There's a difference between plural and singular. There's a difference between declensions or the i'rab. And then we have other differences as well. Video tersebut mengungkapkan hasil riset doktoral dari Dr. Sesat Sadim selama 15 tahun. Dan video itu pun dibuat sebelum Dr. J. Smith dan Hatun Tas memamerkan 26 versi Quran yang berbeda. Artinya, fakta adanya perbedaan versi Quran itu sedikit atau banyak sudah lama diketahui oleh para ulama dan akademisi Muslim. Setidaknya fakta bahwa Quran yang beredar sekarang adalah edisi Kairo yang dicetak tahun 1924 dengan tujuan untuk menyeragamkan Quran sudah pasti diketahui oleh kalangan ulama dan akademisi Muslim. Saya sendiri sudah mengetahui fakta Quran edisi Kairo tahun 1924 ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Maka ulama dan kaum intelektual Muslim sekelas Dr. Yasir Qadhi atau Dr. Syabir Ali mustahil tidak tahu fakta tersebut. Mereka pasti sudah tahu. Pertanyaannya, mengapa mereka sengaja berbohong selama bertahun-tahun dengan terus mengatakan Quran terjaga sempurna? Memang tidak ada pengakuan langsung dari mereka. Tapi ini kemungkinannya. Mereka berusaha menutupi kelemahan Islam yang terbesar. Bayangkan apa yang terjadi jika banyak umat Muslim yang tahu bahwa Quran ternyata memiliki beberapa versi, sementara di Quran jelas tertulis Allah menjaga keutuhan Quran. Tentu kepercayaan terhadap Quran menjadi hilang, dan dengan mudah Muslim akan meninggalkan Islam. Dan itu berarti bencana besar bagi Islam Incorporated. Bisnis haji, umroh, dan kencing unta hancur berantakan. Bisnis busana Muslim gulung tikar, sertifikasi halal tidak laku, bisnis dakwah para ulama bangkrut, dan banyak lagi. Disinilah saya katakan di awal video tadi, teknologi internet menjadi berkat yang luar biasa bagi Muslim. Terbukti dengan keterbukaan internet, ulama-ulama seperti Dr. Yasir Qadhi dan Dr. Syabir Ali terpaksa mulai mengungkapkan fakta kebohongan mitos keterjagaan Quran. Mereka tidak punya pilihan lain, seperti maling yang terpaksa mengaku karena barang buktinya ketahuan. Jadi, berbeda dengan Muslim generasi sebelumnya, Muslim hari ini bisa mengetahui fakta kebohongan mitos keterjagaan Quran dan punya pilihan apakah mau tetap percaya pada mitos bohong tersebut atau meninggalkannya. Kita tinggal menunggu bagaimana para ulama menjelaskan tentang Quran edisi Kairo tahun 1924 yang sejak tahun 1985 ditetapkan sebagai satu-satunya Quran resmi oleh Raja Fahd dari Arab Saudi. Ini akan menggelikan, sebab edisi Kairo diambil dari teks Quran versi Hafs yang ditulis oleh Hafs Ibn Sulaiman al-Asadi yang hidup tahun 708 sampai 796 di Kufa, Irak. Berarti, kemungkinan besar teks Quran versi Hafs tidak didasarkan pada dialek Quraisy. Sebagaimana kita ketahui, Khalifah Utsman membakar semua salinan Quran yang ada selain dialek Quraisy dan mengkanonisasi Quran untuk pertama kalinya dengan menggunakan dialek Quraisy. Dengan fakta adanya banyak versi Quran sekarang ini, kita tahu bahwa upaya menyatukan versi Quran oleh Utsman sudah gagal. Masalahnya, apakah teks Quran edisi Kairo 1924 yang sekarang digunakan sama dengan teks Quran yang dikanonisasi oleh Utsman? Tanpa adanya bukti manuskrip asli Quran versi Utsman yang sampai saat ini belum juga diketemukan, maka kemungkinan besar teks Quran versi Hafs yang berasal dari Kufa, Irak, tidak menggunakan dialek Quraisy. Artinya, kemungkinan besar teks Quran versi Hafs tidak sama dengan teks Quran versi Utsman. Dan parahnya, Hatun Tas menemukan ada 7 versi teks Quran versi Hafs yang berbeda. Jadi tidak ada kepastian bahwa teks Quran edisi Kairo 1924 yang digunakan sekarang ini adalah teks Hafs yang asli dan juga hampir dipastikan berbeda dengan teks Quran dialek Quraisy yang dikanonisasi oleh Khalifah Utsman.
Fakta-fakta ini tidak pernah terungkap kepada publik sebelumnya, tapi berkat keajaiban internet buatan manusia yang mampu mengalahkan mujizat Allah, sekarang semua orang tahu Quran tidak terjaga sesuai janji Allah dalam Quran. Ini berkat luar biasa bagi Muslim. Dengan terbongkarnya kebohongan Quran, kini mereka tidak perlu ragu untuk meninggalkan Quran karena sesungguhnya Quran telah meninggalkan mereka sejak lama. Wassalam.